Langit Lebanon Selatan kembali merobek sunyi. Suara deru mesin jet tempur membelah udara, diikuti dentuman keras yang mengguncang tanah, meruntuhkan dinding, dan memadamkan kehidupan yang ada di bawahnya. Bukan untuk pertama kali dan tampaknya bukan untuk yang terakhir. Kota-kota seperti Nabati, Kfar Tebnit, Zautar, Bazurieh, Majdal Zaun, Deir Serian, Taibeh, dan puluhan nama lainnya berubah menjadi titik-titik merah di peta konflik yang terus membara. Di balik setiap nama kota itu, ada keluarga yang berlari, ada anak-anak yang menangis, ada ibu yang memeluk anaknya sambil berdoa, semoga bom berikutnya tidak jatuh tepat di atas kepala mereka. Apa yang sedang terjadi di Lebanon Selatan bukan sekadar berita militer biasa. Ini adalah cermin dari sebuah konflik berusia puluhan tahun yang terus berputar tanpa penyelesaian nyata, di mana kata gencatan senjata telah kehilangan maknanya, dan di mana perjanjian di atas kertas tidak pernah cukup kuat untuk menghentikan peluru yang sudah meluncur dari laras senjata. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi, kita tidak bisa hanya melihat peristiwa hari ini. Kita harus melangkah mundur, menelusuri lorong-lorong sejarah yang panjang, penuh luka, dan penuh dengan keputusan-keputusan politik yang menempatkan nyawa manusia sebagai variabel yang bisa dikorbankan demi kepentingan strategis. Semuanya bermula jauh sebelum nama Hizbullah bahkan dikenal dunia. Pada tahun 1948, ketika Israel memproklamasikan diri sebagai negara merdeka di atas tanah yang selama berabad-abad dihuni oleh rakyat Palestina, sebuah gelombang pengungsian massal terjadi. Ratusan ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka, dan sebagian besar dari mereka mengalir ke negara-negara tetangga, termasuk Lebanon. Lebanon, yang saat itu sedang membangun identitas nasionalnya sendiri di tengah keberagaman sektarian yang kompleks, tiba-tiba harus menanggung beban demografi yang besar. Dan bagi Lebanon, menerima pengungsi Palestina tidak hanya berarti menerima manusia yang terlantar, tetapi juga menerima semua ketegangan politik yang mereka bawa bersama. Dalam kondisi itulah benih-benih konflik mulai tertanam di selatan Lebanon. Kelompok-kelompok bersenjata Palestina menggunakan wilayah Lebanon Selatan sebagai basis untuk melancarkan serangan ke Israel, dan Israel membalas dengan operasi militer yang seringkali menargetkan bukan hanya pejuang bersenjata, tetapi juga infrastruktur sipil dan permukiman penduduk. Siklus aksi-reaksi yang brutal ini menjadi pola yang akan terus berulang selama puluhan tahun ke depan. Tahun 1978 menjadi titik penting pertama. Israel menginvasi Lebanon Selatan secara besar-besaran sebagai respons atas serangkaian serangan Palestina. Invasi itu mengakibatkan PBB membentuk UNIFIL, pasukan sementara PBB di Lebanon, dengan mandat untuk memantau penarikan pasukan Israel dan membantu pemulihan kedaulatan Lebanon di wilayah selatan. Tapi pasukan Israel tidak benar-benar pergi. Mereka mendirikan zona penyangga di sepanjang perbatasan dan mendukung milisi lokal untuk mempertahankan kendali di sana. 4 tahun kemudian, pada Juni 1982, Israel kembali menginvasi Lebanon dengan skala yang jauh lebih besar. Kali ini tujuannya adalah menghalau PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, dari wilayah Lebanon. Invasi ini berujung pada salah satu tragedi paling gelap dalam sejarah Timur Tengah modern. Pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila di Beirut, di mana ribuan warga Palestina dibunuh oleh milisi yang beroperasi di bawah pengawasan pasukan Israel. Komunitas internasional mengutuk keras peristiwa ini, tapi pengutukan tidak membawa pertanggungjawaban nyata. Invasi 1982 juga membawa konsekuensi yang tidak diperkirakan oleh para perencana militer Israel. Lahirnya Hizbullah. Di tengah perlawanan terhadap pendudukan Israel di Lebanon, kelompok-kelompok Syiah yang didukung Iran bergabung dan membentuk gerakan bersenjata baru yang lebih terorganisir, lebih berideologi, dan lebih bertekad daripada siapapun yang pernah ada sebelumnya. Hizbullah, yang berarti Partai Allah dalam bahasa Arab, bukan hanya gerakan militer. Mereka membangun jaringan layanan sosial, mendirikan sekolah dan rumah sakit, masuk ke dalam parlemen Lebanon, dan menjadikan diri mereka sebagai kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan. Selama lebih dari 2 dekade, mereka melancarkan perang gerilya yang melelahkan pasukan Israel yang terus menduduki Lebanon Selatan. Pendudukan Israel di Lebanon berlangsung selama 22 tahun. 22 tahun dari kehidupan manusia, 22 tahun pembangunan yang terhenti, 22 tahun keluarga yang hidup di bawah bayang-bayang senjata. Barulah pada tahun 2000 di bawah tekanan perlawanan Hizbullah yang terus-menerus dan opini publik Israel sendiri yang semakin lelah, Israel memutuskan untuk menarik pasukannya dari Lebanon Selatan. Penarikan itu disambut rakyat Lebanon sebagai kemenangan bersejarah dan Hizbullah langsung memproklamasikan diri sebagai pemenang yang mengusir penjajah. Tapi kemenangan itu tidak membawa perdamaian sejati. Selama bertahun-tahun setelah penarikan Israel, ketegangan terus mendidih di bawah permukaan. Peternakan Shebaa, sepotong tanah kecil yang disengketakan antara Lebanon, Suriah, dan Israel, menjadi alasan yang diklaim Hizbullah untuk mempertahankan senjatanya. Israel bersikeras bahwa tanah itu adalah bagian dari dataran tinggi Golan yang mereka rebut dari Suriah pada 1967, bukan bagian dari Lebanon.
Lebanon dan Hizbullah berpendapat sebaliknya. Sengketa kecil yang tampaknya sepele itu menjadi dalih yang sangat berguna bagi berbagai pihak untuk membenarkan kehadiran pasukan bersenjata di wilayah tersebut. Lalu datanglah bulan Juli 2006. Pasukan Hizbullah melakukan operasi lintas batas yang mengakibatkan 3 tentara Israel tewas dan 2 orang diculik. Israel merespons dengan skala yang jauh melebihi apa yang dipandang proporsional oleh kebanyakan pengamat. Pengeboman udara masif selama berhari-hari, blokade laut, dan akhirnya serangan darat ke Lebanon Selatan. Perang berlangsung selama 34 hari. Ketika asap akhirnya mereda, lebih dari 1.000 warga Lebanon telah tewas. Sebagian besar adalah warga sipil. Puluhan tentara Israel juga gugur. Infrastruktur Lebanon rusak parah, jutaan orang mengungsi. Dan pada 11 Agustus 2006, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1701 yang menyerukan penghentian permusuhan, penarikan pasukan Israel, dan penggelaran tambahan pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan. Resolusi 701 menjadi kerangka hukum yang secara resmi mengatur hubungan militer antara Israel dan Lebanon hingga hari ini. Resolusi itu mengamanatkan bahwa tidak boleh ada personel bersenjata atau senjata di selatan Sungai Litani, kecuali milik Angkatan Bersenjata Lebanon dan UNIFIL. Hizbullah seharusnya menarik pasukan dan persenjataannya ke utara Litani. Israel seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon. Pemerintah Lebanon seharusnya mengambil kendali penuh atas wilayah selatan negerinya. Terdengar sederhana di atas kertas. Tapi kenyataan di lapangan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Selama bertahun-tahun setelah resolusi 701, pelanggaran terjadi dari kedua sisi. UNIFIL secara rutin melaporkan pelanggaran ruang udara Lebanon oleh Israel melalui ribuan penerbangan pesawat militer dan drone, sebuah praktik yang berlangsung terus-menerus bahkan di masa tenang sekalipun. Di sisi lain, Hizbullah secara diam-diam membangun kembali dan memperluas persenjataannya, memindahkan senjata, membangun terowongan, dan mempertahankan kehadiran militer di selatan Litani, semua bertentangan dengan apa yang diamanatkan resolusi PBB. Tidak ada mekanisme penegakan yang cukup kuat untuk memaksa kepatuhan siapapun. Kemudian pada 7 Oktober 2023, serangan Hamas ke Israel Selatan mengubah seluruh dinamika kawasan dalam semalam. Hizbullah, yang mengklaim solidaritas dengan perjuangan Palestina dan menyebut diri sebagai front dukungan bagi Gaza, mulai melancarkan serangan roket dan rudal ke wilayah utara Israel. Israel membalas. Dan siklus pertukaran, tembakan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di tingkat rendah, tiba-tiba meledak menjadi konflik terbuka dengan intensitas yang terus meningkat sepanjang akhir 2023 dan 2024. Pada September 2024, terjadi operasi yang mengguncang dunia dan mengubah keseimbangan kekuatan secara dramatis. Pagar dan perangkat komunikasi milik ribuan anggota Hizbullah meledak hampir bersamaan dalam sebuah operasi yang disebut-sebut didalangi oleh Israel. Puluhan orang tewas dan ribuan terluka. Operasi ini kemudian disusul dengan serangkaian pembunuhan terhadap pimpinan puncak Hizbullah, termasuk Hasan Nasrallah, sekjen Hizbullah yang telah memimpin selama lebih dari 3 dekade, yang tewas dalam serangan udara Israel ke pinggiran selatan Beirut pada akhir September 2024. Kematian Nasrallah adalah pukulan telak yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada institusi Hizbullah. Dengan kepemimpinan Hizbullah yang porak-poranda, Israel mengambil momentum untuk melancarkan operasi darat ke Lebanon Selatan pada Oktober 2024. Serangan udara besar-besaran mendahului dan menyertai manuver darat tersebut. Kota-kota di Lebanon Selatan dan bahkan kawasan Dahiyeh di pinggiran selatan Beirut, yang selama ini dikenal sebagai benteng Hizbullah, digempur bertubi-tubi. Korban berjatuhan dalam jumlah yang menyedihkan, dengan sebagian besar adalah warga sipil. Lebanon yang sudah babak belur oleh krisis ekonomi dan politik yang bertahun-tahun, kini harus menghadapi bencana perang yang menghancurkan sisa-sisa infrastrukturnya. Pada akhir November 2024, setelah berbulan-bulan pertempuran yang menguras kedua pihak, sebuah kesepakatan gencatan senjata akhirnya dicapai melalui mediasi Amerika Serikat dan Prancis. Gencatan senjata mulai berlaku pada 27 November 2024. Dokumen kesepakatan itu pada dasarnya mereplikasi isi resolusi 701 yang sudah ada sejak 2006, dengan penekanan tambahan pada penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Lebanon Selatan dalam periode 60 hari, dimulai sejak tanggal 27 November tersebut. Pasukan Lebanon seharusnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Israel di setiap wilayah yang dikosongkan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Batas waktu 2 bulan berlalu. Januari 2025 datang dan pergi. Israel tidak menarik pasukannya sesuai jadwal. Mereka mempertahankan kehadiran di 5 pos perbatasan dengan dalih keamanan, sambil terus melancarkan serangan udara terhadap apa yang mereka klaim sebagai infrastruktur Hizbullah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan satu demi satu serangan, satu demi satu kota yang dibom, satu demi satu rumah yang hancur. UNIFIL mencatat pelanggaran, PBB mengeluarkan pernyataan, dan Israel terus bergerak.
Pada Desember 2025, pesawat tempur Israel kembali menargetkan wilayah-wilayah di Lebanon Selatan termasuk kota Ize, Romin, JBAA, dan kawasan Gunung Safi. Tentara Israel mengklaim serangan itu menargetkan fasilitas pelatihan milik pasukan Radwan Hizbullah. Lebanon mempertanyakan bagaimana sebuah gencatan senjata yang masih aktif bisa diacuhkan begitu saja. Tapi pertanyaan itu menguap di udara tanpa jawaban yang memuaskan. Awal 2026 membawa lebih banyak eskalasi. Pada bulan April 2026, jet tempur Israel melancarkan serangan udara yang menyasar permukiman penduduk di pinggiran Bazuriyeh, Masdal Zoun, dan Al-Mansouri. Bom-bom yang dijatuhkan dari udara menghancurkan bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil. Asap putih tebal mengepul di langit Lebanon Selatan sebagai tanda-tanda kehancuran baru. Di kawasan Al-Jabal, sebuah bangunan tempat tinggal hancur total, dan 5 orang anggota satu keluarga tewas seketika. 5 orang, satu keluarga, habis. Bersamaan dengan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon pada April 2026, sebelum kemudian memperluasnya menjadi 3 minggu. Tapi bahkan gencatan senjata yang baru ini pun tidak bertahan lebih dari beberapa jam sebelum dilanggar. Militer Israel melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon hanya beberapa jam setelah pengumuman perpanjangan gencatan senjata tersebut. Seorang diplomat Teluk menyebutkan bahwa Israel dan Hizbullah telah sepakat menghentikan serangan. Tapi serangan Israel tetap berlanjut, hingga membuat warga di Lebanon Selatan mempertanyakan apakah gencatan senjata itu benar-benar berlaku atau hanya ada di atas kertas. Jurnalis Al Jazeera yang meliput dari lapangan menyampaikan gambaran yang sangat tepat tentang kondisi di sana. Setiap kali gencatan senjata diumumkan, yang terjadi di lapangan justru peningkatan aktivitas militer, bukan penurunan. Kata gencatan senjata sudah tidak lagi berarti apa-apa bagi banyak warga yang tinggal di selatan Lebanon. Pada Mei 2026, serangan kembali terjadi dengan menewaskan beberapa orang dan melukai puluhan lainnya di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon pada saat itu menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret telah mencapai lebih dari 2.600 orang. Angka itu terus bertambah setiap minggunya. Juni 2026 membawa babak eskalasi baru yang lebih mematikan. Pada 6 Juni 2026, serangan udara Israel di Lebanon Selatan menewaskan 9 orang, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Pada pertengahan Juni, khususnya sekitar tanggal 19 dan 20 Juni 2026, serangkaian peristiwa berdarah terjadi dalam waktu singkat. Hizbullah menembakkan lebih dari 50 roket ke arah pasukan Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan pada malam 19 Juni. Israel membalas dengan serangan udara yang meluas ke berbagai titik. 4 tentara Israel, termasuk seorang perwira senior berpangkat letnan kolonel yang menjabat sebagai komandan batalion, tewas ketika tank mereka diserang. Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Keesokan harinya, 20 Juni 2026, serangan udara Israel berlanjut meskipun gencatan senjata baru antara Israel dan pasukan Hizbullah dilaporkan mulai berlaku beberapa jam sebelumnya. Di kawasan Nabatih saja, 16 orang tewas dan 12 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Di kota Baris di wilayah Tyre, sebuah bangunan tempat tinggal berlantai 3 dihantam langsung oleh rudal udara Israel, menewaskan 4 anggota keluarga yang sama, termasuk orang tua dan 2 anak mereka. Jumlah korban tewas di seluruh Lebanon pada 20 Juni 2026 mencapai sedikitnya 32 orang. 32 manusia yang pagi harinya masih bernapas, berbicara, bermimpi. Beberapa hari kemudian, pesawat tempur Israel kembali membombardir kawasan Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut tanpa peringatan sebelumnya. 2 ledakan terdengar, kepulan asap membumbung tinggi. Militer Israel mengeklaim serangan itu menargetkan lokasi yang terkait dengan Hizbullah. Tapi kawasan Dahiyeh adalah kawasan padat penduduk. Serangan di sana hampir pasti berarti risiko korban sipil yang besar. Dan pada hari-hari terakhir Juni 2026, ketika perjanjian kerangka kerja baru yang dimediasi Amerika Serikat baru saja ditandatangani 2 hari sebelumnya oleh Beirut dan Tel Aviv, pesawat tempur Israel kembali melancarkan serangan udara menargetkan kota Deir Serian dan Taibeh di Lebanon Selatan. Pasukan Israel juga meledakkan bahan peledak dan membakar rumah-rumah di kota Qiyam. Sebuah drone Israel juga terlihat terbang di atas wilayah pinggiran selatan Beirut. 2 hari, hanya 2 hari setelah penandatanganan perjanjian baru, Israel sudah melanggarnya lagi. Untuk benar-benar memahami dinamika ini, kita perlu memahami beberapa lapisan yang membentuk konflik ini menjadi sedemikian kompleks dan sulit diselesaikan. Lapisan pertama adalah keamanan. Israel memiliki doktrin keamanan yang sangat defensif sekaligus ofensif. Mereka percaya bahwa ancaman harus dihancurkan sebelum mencapai perbatasan, bahwa setiap celah keamanan akan dimanfaatkan oleh musuh, dan bahwa kelemahan yang ditunjukkan akan mengundang serangan. Dari sudut pandang ini, setiap serangan Hizbullah sekecil apapun harus dibalas dengan kekuatan yang tidak proporsional untuk menciptakan efek pencegahan.
Konsep ini, yang dalam bahasa Ibrani disebut Dahiyeh Doktrin, atau doktrin kekuatan pemukul yang menghancurkan, secara eksplisit berarti bahwa dalam konflik dengan aktor non-negara yang bersembunyi di antara penduduk sipil, infrastruktur sipil bisa menjadi target sah karena dianggap menjadi bagian dari mesin perang musuh. Ini adalah justifikasi yang secara hukum internasional sangat kontroversial. Hukum humaniter internasional, sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, dengan jelas membedakan antara kombatan dan non-kombatan, antara target militer dan infrastruktur sipil. Serangan yang secara proporsional menyebabkan korban sipil yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh dianggap melanggar prinsip proporsionalitas yang menjadi pilar hukum perang internasional. Tapi Israel berargumen bahwa Hizbullah dengan sengaja menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, menempatkan senjata di kawasan permukiman, menggali terowongan di bawah rumah-rumah penduduk, dan mengoperasikan pusat komando dari gedung-gedung sipil. Dalam situasi demikian, Israel berpendapat bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyerang lokasi-lokasi tersebut. Hizbullah, dari pihaknya, memiliki narasi yang berbeda. Mereka menempatkan diri sebagai gerakan perlawanan yang sah terhadap pendudukan dan agresi Israel. Mereka mengklaim bahwa selama pasukan Israel masih berada di wilayah Lebanon, mereka tidak akan menerima gencatan senjata apapun. Setiap perjanjian yang tidak mencakup penarikan total pasukan Israel dari Lebanon dilihat sebagai perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat. Dan dalam logika Hizbullah, pengembangan kapabilitas militer mereka, termasuk gudang senjata yang kini diperkirakan mencakup ratusan ribu roket dan rudal berbagai jenis, adalah kebutuhan eksistensial untuk berhadapan dengan kekuatan militer Israel yang secara teknologi jauh lebih maju. Lapisan kedua adalah geopolitik. Konflik Israel-Lebanon tidak bisa dilepaskan dari rivalitas regional yang jauh lebih besar antara Israel dan Iran. Hizbullah bukan sekadar organisasi Lebanon lokal. Mereka adalah bagian dari apa yang disebut Iran sebagai poros perlawanan, sebuah jaringan aktor non-negara yang didukung Iran dan tersebar dari Lebanon, melalui Suriah dan Irak hingga Yaman. Iran menyediakan pendanaan, pelatihan, persenjataan, dan panduan ideologis bagi Hizbullah. Bagi Iran, keberadaan Hizbullah yang kuat di Lebanon adalah aset strategis yang tidak ternilai untuk memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan kemampuan deterensi terhadap Israel tanpa harus berperang langsung. Bagi Israel, Hizbullah bukan hanya ancaman dari Lebanon. Mereka adalah perpanjangan tangan Iran yang ditempatkan di depan pintu rumah Israel. Setiap rudal yang dimiliki Hizbullah, setiap terowongan yang digali di bawah perbatasan, setiap anggota milisi yang dilatih dan dipersenjatai, semua itu dilihat Israel sebagai instrumen perang Iran melawan mereka. Itulah mengapa Israel tidak hanya menyerang Hizbullah di Lebanon, tetapi juga secara aktif melancarkan serangan terhadap pengiriman senjata Iran ke Hizbullah melalui Suriah, membunuh komandan-komandan militer Iran di Suriah, dan mempertahankan postur militer yang siap menghadapi Iran secara langsung. Ketika pada April 2026, Trump mengumumkan kesepakatan antara AS dan Iran, dan Israel merespons dengan melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon yang menewaskan lebih dari 250 orang. Pesan Israel sangat jelas, mereka tidak akan mengizinkan kesepakatan diplomatik manapun untuk membatasi kemampuan mereka bertindak militer melawan musuh yang mereka persepsi sebagai ancaman eksistensial. Lapisan ketiga adalah politik domestik Israel. Kita tidak bisa memahami keputusan-keputusan militer Israel tanpa memahami lanskap politik dalam negeri mereka. Pemerintahan Netanyahu yang bertahan melalui koalisi dengan partai-partai sayap kanan ekstrem seperti yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich berada di bawah tekanan konstan untuk menunjukkan ketegasan militer. Ben-Gvir yang menjabat sebagai kepala otoritas keamanan Israel dan Smotrich yang menjabat sebagai kepala otoritas keuangan, keduanya secara terbuka menyerukan serangan keras terhadap Lebanon dan kawasan Dahiyeh. Dalam konteks politik di mana kompromi dan moderasi bisa berarti kekalahan elektoral, pemimpin-pemimpin seperti Netanyahu memiliki insentif yang kuat untuk mempertahankan postur militer yang agresif. Netanyahu sendiri menghadapi tekanan berlapis. Di satu sisi, ada tekanan dari sekutu-sekutunya di koalisi untuk tidak menunjukkan kelemahan. Di sisi lain, ada tekanan dari masyarakat internasional, dari Amerika Serikat sebagai sekutu utama, dari Eropa, dari PBB untuk menahan diri. Navigasi antara tekanan-tekanan ini menghasilkan pola perilaku yang tampak kontradiktif dari luar. Israel menandatangani perjanjian sambil terus melancarkan serangan. Mereka menyatakan berkomitmen pada gencatan senjata sambil memerintahkan jet tempur mengudara. Lapisan keempat adalah kelemahan institusional Lebanon. Lebanon adalah negara yang selama puluhan tahun hidup dalam bayangan krisis. Sistem politiknya yang berdasarkan pembagian kekuasaan sektarian antara komunitas Maronit, Sunni, dan Syiah menghasilkan pemerintahan yang secara struktural lemah dan tidak mampu membuat keputusan-keputusan besar yang diperlukan. Ekonomi Lebanon runtuh pada 2019 dalam salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah modern, di mana nilai mata uang anjlok lebih dari 90% dan sebagian besar penduduk jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut pada Agustus 2020 yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ribuan lainnya menambah lapisan trauma dan kehancuran yang belum sepenuhnya pulih. Dan di tengah semua itu, Hizbullah dengan kekuatan militernya dan jaringan layanan sosialnya berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara yang gagal. Presiden Lebanon Joseph Aoun yang mulai menjabat setelah periode panjang kekosongan kepresidenan berulang kali menyatakan bahwa serangan udara Israel merupakan bukti nyata bahwa Israel mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan operasinya. Tapi tanpa kekuatan militer yang mampu mempertahankan kedaulatan wilayah Lebanon dari intervensi asing, pernyataan-pernyataan itu hanya menjadi getaran suara yang menghilang di udara. Angkatan Bersenjata Lebanon, LAF, berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi militer Israel, dan mereka tidak bisa berhadapan langsung dengan Hizbullah yang secara militer lebih kuat dari mereka sendiri di beberapa ukuran. Mereka berada di antara dua kekuatan bersenjata yang masing-masing lebih kuat dari mereka, dan tugas mereka untuk mengambil kendali atas Lebanon Selatan menjadi misi yang hampir mustahil tanpa dukungan internasional yang substansial dan tanpa penyelesaian politik yang sesungguhnya. Lapisan kelima adalah kegagalan tatanan internasional. Kasus Lebanon adalah salah satu argumen paling kuat bagi para kritikus yang mempertanyakan efektivitas sistem keamanan kolektif internasional. PBB mengeluarkan resolusi demi resolusi, tapi tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif. Dewan Keamanan PBB yang secara teoritis bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional lumpuh oleh hak veto. Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel secara konsisten memblokir atau mengenserkan resolusi yang mengkritik tindakan militer Israel. Dalam satu kasus yang terdokumentasi dengan baik selama Perang Lebanon 2006, ketika serangan udara Israel menghantam pos PBB di Khayyam dan menewaskan 4 pengamat keamanan PBB, upaya Dewan Keamanan untuk mengutuk tindakan itu diveto oleh Amerika Serikat. Pola ini terus berulang. Masyarakat internasional mengutuk, Amerika Serikat memveto, Israel melanjutkan operasinya, dan korban-korban sipil terus berjatuhan. Nama-nama mereka tercatat sebentar di berita sebelum dilupakan ketika berita berikutnya datang. UNIFIL, yang kehadirannya di Lebanon Selatan sudah berlangsung sejak 1978, memiliki kontribusi nyata dalam mencegah perang skala besar di kawasan selama hampir 2 dekade setelah konflik 2006. Kontingen dari berbagai negara, termasuk Indonesia, berpatroli sepanjang garis biru memantau pelanggaran dan menjaga komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, tapi mandatnya terbatas. Mereka bisa memantau dan melaporkan, tapi tidak bisa mencegah secara fisik serangan dari pihak yang memiliki kekuatan militer jauh melebihi mereka. Ketika pesawat tempur Israel melintasi wilayah Lebanon atau ketika roket Hizbullah meluncur ke utara, UNIFIL hanya bisa mencatat dan melaporkan. Dalam konteks inilah, kita perlu membaca setiap berita tentang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dengan perspektif yang lebih kritis. Kata gencatan senjata secara harfiah berarti penghentian penggunaan senjata. Tapi dalam konflik Israel-Lebanon, gencatan senjata tidak pernah benar-benar berarti demikian. Ini lebih merupakan manajemen eskalasi temporal, pengurangan intensitas sementara yang memungkinkan semua pihak mengatur ulang posisi mereka, mengisi kembali persenjataan mereka, dan menunggu momen yang tepat untuk eskalasi berikutnya. Jika kita melihat pola yang terjadi dari November 2024 hingga Juni 2026, gambarnya sangat jelas. Gencatan senjata diumumkan, dilanggar, diperbaharui, dilanggar lagi. Setiap kali ada pengumuman gencatan senjata baru, disertai dengan pernyataan dari para diplomat bahwa kedua pihak berkomitmen pada perdamaian, kenyataan di lapangan hampir pasti tidak sesuai. Serangan udara terus terjadi. Roket masih diluncurkan. Orang-orang masih mati. Mengapa demikian? Karena tidak ada gencatan senjata yang berkelanjutan tanpa penyelesaian politik yang mengakar pada akar penyebab konflik. Dan akar penyebab konflik Israel-Lebanon sangat dalam dan sangat kompleks. Pertanyaan tentang status peternakan Sheba'a belum terjawab. Pertanyaan tentang hak kembali pengungsi Palestina tidak pernah benar-benar masuk dalam agenda gencatan senjata bilateral Israel-Lebanon. Pertanyaan tentang demilitarisasi Hizbullah, yang merupakan tuntutan inti dari setiap perjanjian gencatan senjata, bertabrakan dengan fakta bahwa Hizbullah tidak hanya sebuah organisasi militer, tapi juga partai politik yang memegang kursi di parlemen Lebanon dan memberikan layanan sosial kepada jutaan warga Lebanon. Anda tidak bisa sekadar membubarkan Hizbullah seperti membubarkan sebuah unit militer biasa. Dan Hizbullah sendiri tidak akan menyerahkan senjatanya selama Israel, menurut pandangan mereka, masih menimbulkan ancaman terhadap Lebanon. Kita juga perlu berbicara tentang korban sipil. Di antara semua angka dan statistik yang disebutkan dalam laporan-laporan berita, ada kecenderungan untuk mereduksi manusia menjadi angka. 28 tewas di sini, 15 tewas di sana. Tapi di balik setiap angka itu adalah manusia dengan nama, dengan keluarga, dengan rencana untuk hari depan yang tidak pernah terwujud.
Ada seorang ibu di kota Baris yang pagi hari 20 Juni 2026 mungkin sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya ketika rudal udara Israel menghantam gedung berlantai 3 tempat mereka tinggal. 4 anggota keluarga itu, termasuk kedua orang tua dan 2 anak, tewas dalam sekejap. Kisah mereka tidak akan pernah diceritakan secara lengkap dimanapun. Nama mereka mungkin tercatat sebentar dalam laporan kantor berita sebelum tertelan oleh lautan informasi. Ada warga dari kota Kanarit di Lebanon Selatan yang meninggal pada tanggal yang sama. Foto petugas medis yang berduka di lokasi pemakaman yang terkena serangan udara di sana beredar di media. Di balik setiap foto itu ada cerita manusia yang jauh lebih dalam dari yang bisa ditangkap oleh kamera. Ada seorang pria dan saudaranya di kota Kirbet Selm, di distrik Bint Jebeil yang sedang berkendara dengan sepeda motor ketika serangan udara Israel menghantam mereka. Pria itu adalah anggota militer Lebanon yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah menyelesaikan tugasnya. Bukan anggota Hizbullah, bukan combatan bersenjata. Seorang tentara yang sedang pulang ke keluarganya yang nyawanya berakhir di jalan yang seharusnya membawanya ke rumah. Korban-korban ini adalah argumen paling kuat untuk pertanyaan yang terus-menerus menggelayut. Dalam konflik seperti ini, bagaimana kita bisa berbicara tentang keadilan? Bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter internasional bisa diterapkan ketika satu pihak memiliki kekuatan teknologi militer yang luar biasa dan tidak ada mekanisme akuntabilitas yang efektif? Tidak ada jawaban mudah. Tapi ada beberapa hal yang bisa dikatakan dengan yakin berdasarkan apa yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini. Pertama, solusi militer tidak akan menyelesaikan konflik ini. Israel telah melancarkan berbagai operasi militer besar di Lebanon. Pada 1978, 98, 2006, dan kembali pada 2004, setiap kali mereka berhasil mencapai sebagian dari tujuan militer jangka pendek mereka. Tapi setiap kali pula, konflik kembali muncul dengan intensitas yang sama atau lebih tinggi. Hizbullah yang didirikan sebagian besar sebagai respons terhadap invasi Israel 1982, tumbuh menjadi kekuatan militer yang jauh lebih besar dan lebih canggih setelah operasi militer Israel 2006. Karena operasi militer mungkin bisa menghancurkan infrastruktur fisik musuh, tapi tidak bisa menghancurkan kondisi yang melahirkan musuh tersebut. Ketidakadilan yang dirasakan, penghinaan yang ditumpuk, kehilangan yang tidak terkompensasi, dan kemarahan yang tidak tersalurkan melalui jalan-jalan damai. Kedua, gencatan senjata tanpa kerangka politik yang komprehensif hanyalah jeda sebelum perang berikutnya. Setiap gencatan senjata yang dicapai di Lebanon, mulai dari 1949, 2000, 2006, 2024, hingga berbagai gencatan senjata parsial di tahun 2025 dan 2026, tidak pernah disertai dengan penyelesaian substansial atas isu-isu yang mendasar. Mereka adalah perban yang ditempel di atas luka yang terus bernanah. Ketiga, keterlibatan kekuatan-kekuatan regional dan internasional mempersulit penyelesaian. Selama Iran melihat Hizbullah sebagai aset strategis yang tidak tergantikan, mereka tidak akan berhenti mendukung kelompok tersebut. Selama Amerika Serikat memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel di Dewan Keamanan PBB, Israel tidak akan pernah menghadapi tekanan internasional yang cukup kuat untuk mengubah perilakunya. Dan selama negara-negara regional seperti Arab Saudi, Qatar, dan Turki memiliki kepentingan mereka sendiri di Lebanon, intervensi eksternal akan terus memperkeruh kondisi yang sudah sangat kompleks. Keempat, dan ini mungkin yang paling mendasar, penyelesaian konflik Israel-Lebanon tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian konflik Israel-Palestina yang lebih luas. Hizbullah muncul dan terus mendapatkan dukungan sebagian besar karena kegagalan komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina dan memberikan keadilan kepada rakyat Palestina. Selama rakyat Palestina masih hidup di bawah pendudukan dan di kamp-kamp pengungsian tanpa kepastian nasib, selama masalah Yerusalem belum terselesaikan, selama solusi dua negara terus mundur semakin jauh dari realita, akan selalu ada kelompok-kelompok yang menjadikan perlawanan bersenjata sebagai jalan yang mereka pilih. Kita sekarang berada di pertengahan tahun 2026, dan kondisi di Lebanon Selatan masih sangat jauh dari stabil. Negosiasi antara Israel dan Lebanon masih berlangsung di Washington, dimediasi oleh para diplomat Amerika Serikat. Gencatan senjata terbaru yang ditandatangani baru 2 hari lalu sudah dilanggar. Pesawat-pesawat tempur Israel masih mengudara di langit Lebanon, dan roket-roket Hizbullah masih bisa meluncur kapan saja. Sementara itu, rakyat Lebanon terus membayar harga yang paling mahal. Lebih dari 4.000 orang tewas dan 17.000 lainnya luka-luka dalam konflik sejak Oktober 2023. Jutaan orang telah mengungsi. Desa-desa di selatan Lebanon hancur. Perekonomian yang sudah sangat rapuh semakin terpuruk. Dan orang-orang yang selamat harus hidup dalam ketidakpastian yang permanen. Tidak tahu kapan serangan berikutnya akan datang. Tidak tahu apakah rumah yang mereka bangun kembali akan masih berdiri bulan depan. Ada yang bertanya mengapa konflik ini seolah tidak pernah selesai. Mengapa setiap upaya perdamaian gagal.
Mengapa para diplomat terus-menerus terbang dari satu ibu kota ke ibu kota lain dengan koper penuh proposal yang tidak pernah menghasilkan kedamaian yang berkelanjutan? Jawabannya mungkin terletak pada kenyataan bahwa selama ini kita mencari perdamaian hanya di permukaan, mengutak-atik simptom tanpa mau mengobati penyakitnya. Kita membuat perjanjian gencatan senjata tanpa menyelesaikan sengketa tanah. Kita berbicara tentang demilitarisasi tanpa memberikan jaminan keamanan yang meyakinkan bagi semua pihak. Kita mendorong dialog tanpa memastikan bahwa suara-suara dari bawah, suara rakyat yang menanggung beban langsung konflik ini, benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan politik. Kita hidup di era di mana informasi mengalir begitu cepat sehingga tragedi hari ini tergantikan oleh tragedi baru besok. Berita tentang bom yang jatuh di Lebanon Selatan hari ini akan tergeser oleh berita lain besok. Tapi bagi keluarga yang kehilangan anggotanya, bagi anak yang kehilangan orang tuanya, bagi orang yang kehilangan rumahnya, waktu tidak bergerak secepat itu. Luka mereka tidak sembuh hanya karena dunia sudah beralih ke berita berikutnya. Itulah mengapa penting untuk terus memperhatikan, terus bertanya, dan terus mendorong akuntabilitas. Bukan hanya ketika serangan terjadi dan angka korban terasa cukup besar untuk membuat berita utama, tapi secara konsisten sebagai bagian dari komitmen moral kita sebagai warga dunia terhadap keadilan dan kemanusiaan. Israel kembali melancarkan serangan. Jet-jet tempur menjatuhkan bom di Lebanon Selatan. Gencatan senjata dilanggar kembali. Ini bukan berita baru. Ini adalah bagian dari siklus yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dan siklus ini tidak akan berhenti hanya dengan pengumuman gencatan senjata berikutnya, atau resolusi PBB berikutnya, atau pertemuan diplomatik berikutnya. Siklus ini akan berhenti hanya ketika ada kemauan politik yang sesungguhnya dari semua pihak, termasuk negara-negara besar yang selama ini lebih banyak mengelola konflik daripada menyelesaikannya, untuk duduk bersama dan menangani akar permasalahan yang sesungguhnya. Ketika ada pengakuan bahwa keamanan satu pihak tidak bisa dicapai dengan mengorbankan keamanan pihak lain. Ketika ada keberanian untuk mengatakan kepada semua pihak bahwa tidak ada jalan keluar dari lingkaran ini selain melalui keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keamanan yang dipaksakan oleh kekuatan militer. Sampai saat itu, langit Lebanon Selatan akan terus dipenuhi oleh deru mesin jet tempur dan ledakan bom. Dan rakyat Lebanon akan terus membayar harga dari konflik yang bukan mereka yang menciptakannya, tapi mereka yang paling menanggung bebannya. Inilah yang perlu kita pahami, kita ingat, dan kita suarakan. Bukan sebagai pendukung pihak manapun dalam konflik ini, tapi sebagai manusia yang percaya bahwa setiap nyawa memiliki nilai yang sama, bahwa kekerasan yang terus-menerus bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, dan bahwa dunia yang lebih adil dan lebih damai adalah sesuatu yang masih bisa kita perjuangkan bersama. Meskipun jalannya panjang dan penuh dengan rintangan, konflik ini adalah cermin yang merefleksikan banyak kelemahan sistem dunia kita saat ini. Mulai dari ketidakadilan dalam tatanan internasional, kegagalan lembaga multilateral, untuk menegakkan norma-norma yang mereka sendiri rumuskan, dominasi kepentingan kekuatan besar atas nasib negara-negara kecil dan rakyatnya, hingga cara kita sebagai masyarakat global seringkali gagal untuk mempertahankan perhatian dan kepedulian yang konsisten terhadap penderitaan yang berlangsung jauh dari kita. Lebanon bukan hanya negara di Timur Tengah yang sedang dilanda konflik. Lebanon adalah cermin, dan apa yang kita lihat di cermin itu seharusnya menggerakkan kita untuk bertanya lebih keras, lebih berani, dan lebih keras lagi. Sudah cukupkah hanya menjadi penonton? Sudah cukupkah hanya mengutuk sebentar sebelum melanjutkan kehidupan kita? Atau ada lebih yang bisa dan harus kita lakukan sebagai bagian dari komunitas manusia yang saling terhubung di planet yang sama ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah tanggung jawab kita bersama, dan tidak ada waktu yang lebih baik untuk mulai menjawabnya selain sekarang.